Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Di depan mata Tanyun, darah hitam yang diludahkan Bailey Yanner perlahan menggeliat seperti cacing. Tanyun sangat yakin bahwa racun ini adalah sutra racun spiritual. Di dunia, hanya Xiao Yutian yang bisa menggunakannya. Jika ada orang kedua, itu adalah Xuan Yuanru. Pada saat ini, Bailey Yanner tiba-tiba menoleh dan menatap Tanyun dan berkata, "Kamu bilang ini sutra racun klan spiritual." "Itu benar," Tanyun berkata. "Ini memang sutra racun ras spiritual. Racun ini sangat beracun, dan ini adalah cara kejam untuk mengendalikan orang." Mendengar itu, Bailey Yanner menggelengkan kepalanya dengan keras, sementara dia bergumam pada dirinya sendiri. Air mata menetes. "Aku mendengar bahwa racun ini adalah keterampilan unik dari klan Ro, tetapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mengapa guru berbohong padaku, mengatakan bahwa ketika aku melarikan diri ke alam semesta luar, aku mengembus racun yang dihasilkan oleh langit dan bumi di alam semesta luar?" Tanyun memandang Bailey Yanner dengan simpatik dan berkata, "Dia takut kamu akan mengkhianatinya suatu hari nanti. Jadi dia menggunakan cara tercela untuk mengendalikan dirimu. Izinkan aku bertanya kepadamu, selain kamu, apakah Xiao Yutian memiliki murid lain di alam semesta luar atau bawahan ras manusia?" Mendengar itu, Bailey Yanner berkata dengan jujur, "Ada." Tanyun mencibir dan berkata, "Karena ada, apakah mereka memiliki racun yang sama denganmu? Lalu, pasti di setiap 1000 tahun, membiarkan kamu mengambil penawarnya untuk menekan racunnya." "Itu benar." Bailey Yanner mengangguk kesakitan. Air mata mengaburkan pandangannya, dan matanya menunjukkan kemarahan. "Xiao Yutian sangat tercela. Aku memperlakukannya seperti seorang ayah, dan dia adalah guru yang paling aku hormati. Tapi dia sangat kejam." Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenalnya lebih baik dariku. Saat itu, dia ingin menghabisiku, tetapi dia menggertakku dan menghabisi leluhurku. Kamu tidak percaya sebelumnya, tetapi sekarang kamu harus percaya." Bailey Yanner mengangguk dan segera berkata dengan ekspresi panik, "Apa yang harus aku lakukan? Hanya dia yang bisa menyembuhkan racun ini." Pada saat ini, Bailey Yanner merasakan sakit yang tak tertahankan di tubuhnya. Rasa sakit itu membuatnya sulit bernapas, seolah-olah ada cacing yang mengebor darah dan tulangnya. Begitu kata-kata itu jatuh, Bailey Yanner terhuyung-huyung ke langit, dan ketika dia ingin terbang, suara Tanyun datang dari bawah. "Selama kamu berjanji padaku satu hal, aku akan membantumu menyingkirkannya." Tubuh Bailey Yanner yang tinggi dan menarik bergetar, dan segera dia mendarat di depan Tanyun. Bisakah kamu benar-benar membantuku? Dalam kapasitasku, apakah menurutmu ada racun di dunia ini yang sulit menahanku?" Tanyun berkata dengan percaya diri. "Ya, selama kamu bisa membantuku, aku bisa menjanjikan apa saja." Bailey Yanner sangat menyakitkan sehingga keringat dingin menetes di dahinya. "Apakah kamu benar-benar bisa menjanjikan sesuatu?" Tanyun berkata menatap Bailey Yanner. Bailey Yanner memelototi Tanyun dan berkata dengan nada centil, "Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu menikmati tubuhku." Tanyun menggerakkan sudut mulutnya dengan tajam. "Kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak tertarik pada itu." Baru saat itulah Bailey Yanner merasa lega. "Adapun aku hanya ingin kamu tetap di sisi Xiao Yutian sebagai bawahanku setelah kamu sembuh." Tanyun berkata, "Jika ada gerakan besar iblis di masa depan, kamu harus memberitahuku terlebih dahulu." "Baiklah, bukankah Ling Xia Tianxun dan Xing Tian Tianxun musuhmu? Mereka juga musuhku. Bagaimana kalau aku membalaskan dendammu di masa depan?" Mendengar itu, Bailey Yanner mengangguk berat dan berkata, "Baiklah, aku berjanji." "Cukup menyenangkan," Tanyun berkata. "Pergi masuki pagoda, aku akan membantumu." Setelah itu, Bailey Yanner menahan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya dan mengikuti Tanyun ke lantai 2 pagoda Ling Xiao. Tanyun menuju ke sofa dan berkata, "Berbaringlah menghadap ke atas." Bailey Yanner berbaring di sofa menurut kata-kata Tanyun.
Dia berbaring di sofa dalam gaun hitam panjang. Kecantikan bangga di dadanya membuat sosoknya yang sempurna dan cantik semakin menjadi menarik. Tanyun berhenti di depan sofa, menjentikan jarinya. Setelah sinar kekuatan suci menyerap alis Bailey Lianer, itu memenjarakan kolam roh Bailey Lianer. Segera, Bailey Lianer merasa tidak berdaya dan tidak mampu menggerakkan kekuatan sucinya. Tanyun menatap mata bingung Bailey Lianer dan menjelaskan, proses detoksifikasi sangat menyakitkan. Aku khawatir kamu akan menjadi gila jika tidak tahan. Jadi aku memblokir kekuatan sucimu. Aku takut kamu menyakitiku. Mendengar itu, Bailey Lianer mengangguk lemah. Ya, aku mengerti. Juga, aku akan menyentuh tubuhmu ketika aku melakukan prosesnya, kata Tanyun. Rasa malu muncul di wajah gelap Bailey Lianer. Kamu, di mana kamu akan menyentuhku? Tanyun berkata, seluruh tubuhmu. Jantung Bailey Lianer berdetak semakin kencang. Dia menggigit bibir merahnya dengan giginya. Dia akhirnya menganggukkan kepalanya, lalu menutup matanya yang indah. Dalam hatinya, hanya detoksifikasi yang bisa menghilangkan kendali Xiao Yutian, jadi dia setuju. Karena kamu sudah siap, maka aku akan mulai. Tanyun mendesak. Proses detoksifikasi sangat menyakitkan. Kamu harus menahan diri. Ya, Bailey Lianer menjawab dengan gugup. Tanyun melihat kaki Bailey Lianer yang lurus dan kencang di sofa, dan tubuhnya yang sangat menarik. Dia menarik napas dalam-dalam, mengesampingkan pikirannya yang mengganggu, dan meletakkan tangannya di bawah betis Bailey Lianer. Segera, Bailey Lianer yang belum pernah disentuh oleh pria manapun, tiba-tiba gemetar. Jangan gugup. Setelah Tanyun berkata, pusaran yang dibentuk oleh kekuatan Hongmeng muncul di telapak tangannya. Ketika pusaran terbentuk, racun di kaki Bailey Lianer mulai perlahan menembus pada telapak tangan Tanyun. Segera, Bailey Lianer menjerit tragis, seolah-olah tulangnya dihancurkan inci demi inci. Tahan, Tanyun berkata, hanya butuh beberapa saat. Setelah berbicara, Tanyun mengelus kaki Bailey Lianer dengan kedua tangan dan perlahan naik ke atas. Bailey Lianer terus berteriak kesakitan. Tubuhnya mencoba berguling, tetapi ditahan oleh tangan Tanyun. Jangan, Jingyun, aku sekarat. Bailey Lianer membuka matanya. Air mata mengaburkan pandangannya. Dia menatap Tanyun dengan rambut acak-acakan. Matanya penuh permohonan. Aku tidak bisa tahan. Cepat lepaskan, tolong lepaskan. Tanyun menutup telinga. Tangannya naik di atas kakinya inci demi inci. Saat dia menekannya di perut bagian bawahnya, Bailey Lianer merasakan perut bagian bawahnya, seolah-olah dia sedang disayat dengan pisau. Dalam rasa sakit yang tak tertahankan, Bailey Lianer pingsan. Dia akhirnya tenang. Tanyun bergumam pada dirinya sendiri, mendorong tangannya ke arah dada Bailey Lianer yang kenyal, mulai melahap dengan panik racun di dadanya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Bailey Lianer dalam keadaan koma, dan ketika dia terbangun lagi, dia merasa bahwa tempat paling pribadinya dipegang oleh sepasang tangan. Dia berteriak dan pingsan lagi. Sesaat kemudian, Tanyun menjelajahi seluruh tubuh Bailey Lianer dan akhirnya meletakkan tangannya di dahi Bailey Lianer. Pada saat ini, pipi Bailey Lianer yang awalnya hitam menjadi putih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan racun di kepalanya menembus ke telapak tangan Tanyun. Bailey Lianer merasa kepalanya hampir pecah dalam kebingungan. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia tidak lagi memikirkan kemarahan di hatinya terhadap pria yang menyentuh tubuhnya dengan kedua tangan ini. Beberapa hanya sangat tersentuh, sangat berterima kasih. Di mata Bailey Lianer, leher dan pipi Tanyun menjadi hitam saat ini. Dia tahu bahwa Tanyunlah yang telah menelan racun di tubuhnya ke dalam tubuhnya. Ketika dia tergerak dan bersyukur, ekspresinya berubah karena dia tahu bahwa pada saat ini Tanyun menderita rasa sakit. Namun, wajah Tanyun tidak berubah, hanya setetes keringat seukuran kacang yang menetes dari dahinya. Bailey Lianer menatap mata Tanyun menjadi lebih lembut dari sebelumnya. Dia membuka bibirnya dengan ringan dan berkata dengan lembut, "Itu pasti menyakitkan." "Tidak apa-apa." Tanyun tersenyum sedikit dan meninggalkan dahi Bailey Lianer dengan tangannya dan segera menyapu sofa dan duduk bersila. Bailey Lianer yang sedang berbaring di sofa tidak bisa merasakan sakit saat ini. Dia tersenyum seperti bunga, mengetahui bahwa racunnya benar-benar sembuh. Dia hanya merasa tidak berdaya dan berkata dengan lembut, "Jingyun, terima kasih banyak." "Sama-sama."
Tanyun berkata, "Aku harap kamu tidak lupa dengan janjimu." Setelah dia selesai berbicara, Tanyun menutup matanya dan tangannya menggambar lintasan misterius di depan dadanya. Segera, pusaran kekuatan ilahi terbentuk di dadanya dan mulai menelan racun di tubuhnya. Beberapa saat kemudian, racun di tubuh Tanyun dikosongkan, dan setelah wajahnya kembali normal, dia berdiri dan menjentikan jarinya. Sinar kekuatan suci menyerap ke dalam alis Bailey-Yaner. Bailey-Yaner berubah menjadi bayangan, berdiri ramping di depan Tanyun. Kalimat berikutnya membuat Tanyun sedikit bingung. "Jingyun, kamu menyentuh tubuhku. Kamu harus bertanggung jawab untukku," kata Bailey-Yaner. Tanyun tercengang dan segera berkata, "Apakah kamu yakin? Aku punya 7 istri dan 3 tunangan." Mendengar ini, mata indah Bailey-Yaner memancarkan sentuhan kehilangan yang tak terlihat, dan dia terkikik. "Tentu saja aku bercanda denganmu. Ada banyak orang yang ingin menikahi gadis ini. Siapa yang peduli padamu?" Tanyun berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah 4 keindahan dari alam abadi Hongmeng di masa lalu. Tentu saja ada banyak pria yang memujamu." Setelah berbicara, Tanyun bertanya, "Katakan padaku, bagaimana Ling Xia Tianjun dan Xing Tian Tianjun membencimu?" Senyum di wajah Bailey-Yaner yang menakjubkan menghilang dan matanya menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. "Lebih dari 80.000 tahun yang lalu, ketika aku masih berada di ranah Tianjun ke-6, aku bertemu Xing Tian Tianjun. Ketika Xing Tian Tianjun ingin memperkaosku, dia dipergok oleh Ling Xia Tianjun, dan kemudian Xing Tian Tianjun mengatakan bahwa aku merayunya. Pada saat itu, Ling Xia Tianjun sudah berada di ranah Tianjun tingkat 8. Dia ingin menghabisiku. Pada akhirnya, aku selamat karena keberuntungan. Ranahku turun tajam, dan aku melarikan diri ke alam semesta luar dan bertemu dengan Xiao Yutian. Pada titik ini, Bailey-Yaner mengangkat bahu dan air matanya jatuh. Aku kemudian mengetahui bahwa Ling Xia Tianjun benar-benar pergi ke alam abadi Hongmeng ke-9 secara pribadi untuk memusnahkan keluarga Baileyku. Permusuhan ini tak tertahankan. Aku, Bailey-Yaner, harus menghabisi pria dan wanita anjing ini untuk membebaskan dendam orang tua dan keluargaku. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada Bailey-Yaner, Tanyun cukup bersimpati. Dia menepuk pundak Bailey-Yaner ketika dia ingin menghiburnya. Bailey-Yaner jatuh ke pelukan Tanyun sambil menangis terseduh-seduh. Setelah tangan kanan Tanyun menggantung di udara untuk waktu yang lama, dia menepuk punggung Bailey-Yaner. Setelah beberapa saat, Bailey-Yaner meninggalkan lengan Tanyun, menyeka air matanya, mengangkat kepalanya, menatap Tanyun dan berkata, "Sudah waktunya bagiku untuk pergi. Juga, jika aku bertemu Xiao Yutian, dia akan melihat bahwa racunku telah dilepaskan. Apa yang harus aku lakukan? Aku punya caraku sendiri." Tanyun mengeluarkan selip batu giok dari cincin, dan setelah beberapa saat kesadaran dewa menembus ke dalam batu giok itu, dia menarik kesadarannya dan menyerahkan selip batu giok itu kepada Bailey-Yaner. "Setelah kamu mempraktikannya, itu akan seperti gejala keracunan yang akan membingungkan Xiao Yutian. Terima kasih." Setelah Bailey-Yaner mengambil selip batu giok, dia berkata dengan lembut, "Bagaimana aku akan memberitahumu ketika aku mendapatkan berita bahwa pasukan iblis akan menyerang benteng perbatasan yang ada di Am Dewa Hongmeng?" Tanyun berkata, "Kamu bisa pergi ke kota militer Qingtian untuk menemukanku." "Baiklah." Bailey-Yaner mengangguk, mengepalkan tinjunya dan tersenyum. "Selamat tinggal. Hati-hati." Tanyun mengepalkan tangannya dan tersenyum. Bailey-Yaner terbang ke atas, dan dia tergantung di langit. Dia melihat kembali ke Tanyun dan mengerutkan bibirnya. Dia tidak pernah mengatakan apa yang ingin dia katakan. Kemudian, dia mengeluarkan perahu dan mengendarai perahu ajaib untuk menghilang ke langit malam. Setelah Bailey-Yaner pergi, Tanyun berpikir dalam hati, "Kian-Kian akan membutuhkan setidaknya 200 tahun untuk memasuki ranah suci. Sekarang aku akan pergi ke kota militer Mufeng untuk bertemu Rower dan memberitahu ayahnya masih hidup." Tanyun menyingkirkan pagoda Ling Xiao dan mengendarai perahu menuju langit utara. Waktu berlalu seperti anak panah. 3 bulan kemudian, angin dingin bertiup dan langit bersalju. Tanyun mengendarai perahu dan mendarat di luar ngarai besar. Di pintu keluar ngarai adalah tembok kota setinggi 1 juta kaki. Di dinding atas gerbang 100.000 kaki.
naga dan burung ponik diukir dengan kata-kata kota militer Mufeng. Tanyun menyingkirkan perahu, dan ketika dia baru saja sampai di bagian bawah gerbang kota, jenderal muda yang menjaga kota buru-buru membungkuk dan berkata, "Bawahan telah melihat Tuan Muda Jing." "Baiklah," Tanyun berkata sambil tersenyum. "Sama-sama, aku di sini untuk mencari tunanganku. Tolong buka gerbang kota." "Baiklah, tunggu sebentar." Jenderal muda itu berkata dengan hormat dan segera membuka gerbang kota. Sekarang, Tanyun adalah murid Ling Xia Tianzun. Semua orang di Dewa Hongmeng tahu bahwa Tanyun adalah dermawan Raja Dewa Mufeng yang telah lama dikabarkan di kota militer Mufeng. Oleh karena itu, jenderal muda yang menjaga kota akan sangat menghormati Tanyun. Ketika Tanyun melangkah ke gerbang kota yang megah, jenderal muda itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan hormat, "Tuan Muda Jing, tunggu sebentar. Aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu." Tanyun berhenti, melihat ke belakang dan bertanya, "Ada apa?" Jenderal muda itu berkata dengan jujur, "Tuan Jing, baru 1 jam yang lalu, Yuan Shu putra tertua Raja Dewa Yuan datang untuk mencari tunanganmu. Anak ini seperti katak yang ingin makan daging angsa dan selalu mengejar tunanganmu." Mendengar ini, Tanyun sangat marah. Melihat wajah jelek Tanyun, jenderal muda itu tidak akan berkata apa-apa lagi. "Baiklah, aku mengerti. Terima kasih." Tanyun memandang jenderal muda itu. "Ini pertama kalinya aku datang ke kota ini, dan aku tidak tahu area di dalamnya. Tolong beritahu aku di mana tunanganku." Jenderal muda itu berkata dengan jujur, "Tunanganmu tinggal di Istana Raja Dewa yang terletak di lembah 100 bunga di utara kota." Tanyun menghilang dari pandangannya. Setelah setengah jam, di kota militer Mufeng, ada lembah dewa di utara. Karena Mu Wangking, cucu dari Raja Dewa Mufeng, menyukai bunga dan tanaman, lembah ini penuh dengan bunga favoritnya. Lembah 100 bunga dinamai demikian. Di kedalaman lembah 100 bunga, langit dan bumi dipenuhi dengan esensi ilahi. Awan dan kabut mengalir seperti air, terlihat samar-samar. Ada rumah megah di salju tebal. Rumah besar ini adalah rumah Raja Dewa Mufeng. Oke guys, sampai sini dulu episode kali ini. Makin seru ya ternyata teman-teman. Setelah buahku hantam sama Tanyun, sampai Tanyun mau sampai Tanyun mau kalah ya teman-teman. Akhirnya ternyata malah jadi mata-mata dari Tanyun ya. Plot twist yang jos gandos buat Mimin seperti itu ya. Oke, sebelum video berakhir, Min mau bilang, jangan lupa like-nya dulu ya teman-teman. Barangkali kalau mau traktir Mimin bisa lewat Saweria di deskripsi ya. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.